Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menyoroti soal ketergantungan Indonesia pada sektor ekstraktif. Hal ini terlihat dari gencarnya pembangunan ekonomi dengan cara mengeruk sumber daya alam seperti tambang, lahan, dan lain-lain. Bima pun mengingatkan jika aktivitas tersebut terus dilakukan masif, justru dapat dampak negatif bagi Indonesia. Ekstraktif ini selalu buat kita kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Sensitivitasnya itu di luar kendali pemerintah dan pelaku usaha domestik Indonesia. Siapa yang tahu harga nikel hancur seperti hari ini? Padahal kita membanggakan bahwa permintaan baterai akan terus naik, akan butuh nikel dalam skala besar. Indonesia cadangan nikel terbesar, harga itu akan kita kendalikan, kuasai. Nggak ada teori Indonesia sebagai OPEC-nya nikel itu ternyata nggak ada juga. Cadangan terbesar belum tentu bisa kendalikan harga nikel. Hari ini terjadi. Selain itu, Bima juga menyoroti rusaknya lingkungan imbas dari ekonomi ekstraktif. Alam rusak, volatilitas cepat, harga tidak ditentukan dikontrol oleh pemerintah, maka ini lebih banyak sebenarnya ruginya. Itu rugi dari sisi ekonomi makro, belum kita bicara eksternalitas negatifnya. Kesehatan dan lain-lain. Bima pun menyarankan agar Indonesia meninggalkan ekonomi ekstraktif karena belum mampu meningkatkan perekonomian. Ya, jadi kita ini dalam konsep yang membingungkan soal masalah sumber daya alam ini. Konservasi tidak ada, eksploitasi dengan pencadangan atau dana abadi juga tidak dilakukan. Ya, makanya saya setuju bahwa ekonomi restoratif ini satu menjadi salah satu movement, gerakan. Gerakan ini juga berarti gerakan masyarakat adat, gerakan saintifik juga tadi dibutuhkan riset gitu ya. Tapi ini juga gerakan kampanye untuk bilang bahwa cukup sudah dengan ekstraktif. Karena kita punya yang lebih bagus.